Iya, terima kasih. Bisa saya tambahkan dari informasi yang telah didapat bahwa benar bahwa hari ini telah terjadi lost contact pesawat jenis ATR 400 Papa Kilo Tango Hotel Tinggo, di mana pesawat tersebut rute penerbangan dari Yogyakarta menuju Makassar. Dan pesawat tersebut sebenarnya berangkat pada pukul 8.09 local time dan diperkirakan tiba di Makassar 03.30 Zulu. Artinya kira-kira di jam 10.30 untuk waktu Indonesia Barat. Berarti di sana kira-kira jam 11.30. Ya. Kemudian komunikasi sebenarnya normal awalnya dari Jogja beralih ke Surabaya, Surabaya ke Makassar. Baru terakhir dari Makassar menyampaikan terjadi lost contact terhadap pesawat tersebut. Sehingga dari informasi tersebut, informasi pertama didapat Basarnas dari Airnav. Sehingga ada tim berturut-turut, ada 3 tim yang diberangkatkan menuju lokasi yang dianggap last known position, informasi yang diberikan terakhir itu. Demikian, Mbak. Jadi awal waktu hilang kontaknya itu sekitar pukul berapa Bapak tadi yang saat diterima informasi lost contact di Makassar itu? Iya, jadi informasi yang didapat itu kita terimanya kira-kira jam 12.26 waktu Indonesia Barat. Artinya kira-kira mungkin 1 jam lebih dari terjadinya lost contact dari pesawat tersebut dengan controller. Mungkin itu. Pada saat pesawat itu terbang atau dalam posisi juga cruising sudah stabil di udara, pada saat itu cuacanya seperti apa Bapak? Saya ingin sampaikan mungkin secara umum dari informasi yang saya dapat bahwa misi pesawat tersebut adalah patroli udara. Artinya bahwa dari titik mana ke titik mana tentunya ini harusnya yang tahu mungkin controller posisi-posisi, apakah rute selama perjalanan itu cruising. Jadi tidak dari satu aerodrom langsung ke aerodrom terus mendarat, tidak. Tapi pada saat sudah ada di area yang sudah direncanakan, mungkin di situ ada manuver-manuver yang dilakukan, itu yang kita juga belum mendapatkan informasi. Tapi yang kita dapat bahwa misinya adalah patroli udara, sehingga pesawat tersebut memang tidak dalam misi mengangkut penumpang dari aerodrom dari Jogja ke Makassar. Oke, patroli udara, tolong bisa dijelaskan Pak, seperti apa biasanya dilakukan patroli udara itu, biasanya memantau wilayah apa saja dan apa saja misi penerbangannya? Iya, mungkin yang lebih tahu nanti bisa dikonfirmasi kepada entah itu perusahaan penerbangan atau dari kementerian yang terkait. KKP begitu ya? Karena memang iya betul, karena kan kita tahu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tentunya memiliki konsep operasi terkait dengan rencana program kerja yang dilaksanakan. Kalau saya hanya berasumsi, sebenarnya bukan asumsi sih, karena basic saya juga penerbang, bahwa misi tentunya sudah direncanakan sesuai dengan rencana kegiatan kementerian tersebut. Dan yang saat ini juga dicari atau yang kami ingin konfirmasi terakhir, maksudnya informasi terakhir yang diperoleh, apakah betul manifest pesawat ini ada 8 kru dan 3 penumpang, atau ada informasi lain yang bisa dibagikan Pak Kepala Basarnas? Iya, betul bahwa informasi jumlah kru ada 8 dan 3 penumpang ini terdaftar pada saat dia melaksanakan flight plan, itu yang terdaftar, dan saya pastikan betul penumpang dalam arti bukan penumpang komersial, tidak. Mungkin bisa dikonfirmasi nanti ke kementerian terkait. Oke, tapi dari data manifest 11 orang inilah yang terdata begitu ya mengikuti penerbangan. Betul. Tidak ada
Dan pada saat itu juga penerbangan memang dari Yogyakarta menuju ke Makassar itu tidak ada titik pemberhentian ya Pak ya. Jadi memang satu kali jalan, tidak ada berhenti dulu lalu dilanjutkan lagi, tidak begitu ya Pak ya? Iya, informasi yang kita dapat seperti itu Mbak. Kalau saat ini Pak Kepala Basarnas, yang jadi lokasi utama pencarian di mana saja? Di titik mana? Iya, jadi saya sampaikan tentunya dasar kita adalah informasi yang disampaikan oleh controller melalui Arnab. Jadi kita diberikan koordinat di mana koordinat tersebut merupakan last known position, artinya mungkin data terakhir mendetek pesawat itu, dan itu sudah dilakukan oleh tim SAR dengan menggunakan pesawat dukungan TNI Angkatan Udara. Kita kira-kira jam 4 sore local time kita menerbangkan satu pesawat Karakal yang berisi kru dan juga melibatkan Paskas TNI Angkatan Udara dan anggota Basarnas dari kantor SAR Makassar, terbang selama kira-kira 2,5 jam dan akhirnya kembali. Dari lokasi yang dituju memang belum menemukan posisi persisnya karena memang kondisi cuaca dan akhirnya dengan kondisi waktu yang sudah hampir jam 6 sore dengan kondisi perbukitan yang in out dengan cuaca, sehingga misi itu akhirnya pesawat return to base kembali. Oke, saat ini pesawat return to base ya Pak ya. Tapi kalau untuk pencarian secara manual juga semuanya dihentikan dulu sejak pukul 18 tadi ya Pak ya? Tidak, kalau saya pastikan bahwa tim SAR sejak mendapatkan informasi awal dari Badan SAR yang di kantor Makassar telah diberangkatkan tiga tim. Tim pertama, kedua, ketiga ada 25 orang, kemudian unsur-unsur yang terkait juga ada dari Kodim, dari Polres, kemudian khususnya TNI Angkatan Udara dari Paskas, kemudian dari personil Airnav itu sendiri, kemudian dari Kodam juga menambah perkuatan 30 personil dibantu oleh masyarakat setempat menuju ke lokasi yang diperkirakan hilangnya pesawat. Dan tentunya mereka memiliki, khususnya yang anggota SAR, mereka memiliki bekal untuk bisa melaksanakan pencarian selama 3 hari berturut-turut. Jadi yang dihentikan mungkin tanda kutip kegiatan air searching menggunakan pesawat. Itu sudah pasti kita hentikan karena kondisi cuaca. Tapi kalau untuk unsur yang lain terus melaksanakan. Jadi air searchingnya saja, tapi untuk unsur seluruhnya tim SAR gabungan terus melakukan pencarian sampai saat ini. Kami ingin konfirmasi untuk lokasi tadi yang disebutkan yang masih dilakukan pencarian itu masih di wilayah Maros, Pak Kepala Basarnas. Betul, jadi lokasi yang diberikan masih ada di wilayah Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros. Titik pertama memang diberikan ada di perbukitan, berupa perbukitan, karena memang kayak misalkan pesawat tentunya hanya bereferensi koordinat yang diberikan. Setelah terbang kemudian menuju lokasi yang dimaksud, memang itu berupa perbukitan-perbukitan bebatuan, dan karena kondisi cuaca Pak Syafi'i, Pak Syafi'i bisa mendengar suara saya karena di studio saya tidak bisa baik. Pak Kepala Basarnas, maaf tadi sempat terputus, jadi itu di daerah Maros tadi terputus bahwa itu di daerah bebukitan dan bebatuan begitu ya, perbukitan dan bebatuan. Betul, itu koordinat yang diberikan, dan setelah terbang di sana memang karena kondisi cuaca yang in out, nabrak awan, keluar awan, sehingga pencarian dari udara belum maksimal dan akan dilanjutkan besok pagi. Oke, dan kalau bicara soal kendala di lapangan, artinya medan dan cuaca sejauh ini ya Pak Kepala Basarnas ya? Iya, kalau untuk pencarian melalui udara yang pasti hambatannya adalah kondisi cuaca, ya awan, dan juga sudah mulai malam.
Iya. sehingga keterbatasan kemampuan pesawat harus kembali. Untuk yang tim darat bersama dengan masyarakat, mudah-mudahan segera mendapatkan informasi. Mohon doanya. Ya, tentu doa kami semua untuk tim yang sedang melakukan pencarian, Bapak. Kami ingin mengonfirmasi agar ini betul-betul betul ataupun tidak ya. Apakah betul ada video yang menunjukkan bahwa ditemukan serpihan? Tapi kan kita tidak tahu serpihan apa itu. Apakah dari Basarnas sudah mendapatkan informasi soal itu, Pak Kabasarnas? Saya secara resmi belum mendapatkan informasi itu. Jadi yang saya yakini bahwa tim SAR yang sudah bergerak itu yang dilaporkan kepada saya, begitu juga pesawat yang diterbangkan oleh TNI Angkatan Udara dengan tim rescue-nya juga dari Paskas dan juga dari Basarnas, mereka belum mendapatkan informasi yang bisa memastikan bahwa ada tanda-tanda dari pesawat yang sudah ditemukan. Jadi secara resmi saya belum mendapatkan informasi itu. Sejauh ini apa yang Basarnas ingin sampaikan juga, tentu keluarga penumpang, keluarga kru menunggu informasi terkini. Apa yang bisa disampaikan Pak Kabasarnas? Iya, yang pasti atas nama Badan SAR Nasional, saya secara pribadi dan juga merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah, menyampaikan rasa duka yang mendalam atas kejadian yang menimpa Indonesia Air Transport dan juga dari khususnya dari keluarga-keluarga korban, baik itu awak pesawat maupun penumpang yang ikut di dalamnya. Tentunya kami dari Badan SAR Nasional secara non-stop akan melaksanakan tindakan pencarian dan mudah-mudahan pada saat kami menemukan, kami akan melaksanakan tindakan evakuasi sesegera mungkin. Kami tidak sendiri, kami dibantu baik dari TNI, Polri, maupun unsur-unsur lain atau potensi-potensi lain, dibantu masyarakat yang memiliki kemampuan khusus. Jadi kami akan berupaya untuk berusaha segera menemukan dan bisa mengevakuasi. Sekali lagi, ucapan duka yang mendalam kepada seluruh keluarga atas musibah yang terjadi ini. Pak Kepala Basarnas, tolong sampaikan terima kasih dan salam kami untuk seluruh tim yang bertugas. Doa kami juga tentu mengiringi agar pencarian pesawat ATR 42500 yang hilang kontak di Maros ini bisa berjalan dengan lancar. Doa terus teriring. Terima kasih banyak, ucapkan salam kami Bapak untuk seluruh tim yang bertugas. Terima kasih sekali lagi juga untuk Marsdia Muhammad Syafi'i, Pak Kepala Basarnas, telah bersedia bergabung di Breaking News Kompas TV. Terima kasih Bapak. Amin. Terima kasih untuk doanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk bisa segera menemukan dan melaksanakan evakuasi. Terima kasih. Selamat malam. Amin. Terima kasih. Selamat malam Bapak. Kepala Basarnas Marsdia Muhammad Syafi'i.